Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ila ikhwan, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, kekokohan, dan diberikan hidayah untuk terus belajar dan mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dan para ulama mengatakan, "Innamal ilmu khasyatullah." Sesungguhnya ilmu adalah takut kepada Allah. Jadi ketika kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Baik, poin yang ke-9, nomor 9, qala al-muallif rahimahullah taala. Berkata muallif rahimahullah taala, "Wa'lam anna al-khuruja 'anit tariq ala wajhaini." Ketahuilah bahwasanya keluar dari jalan, maksudnya jalan yang lurus, ala wajahaini, ada dua wajah, ada dua sisi. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, farajulun qad zalla 'anit tariq, seseorang terpleset. Jadi ini zalal itu terpleset, zalla 'anit tariq, terpleset dari jalan. Wa huwa la yuridu illa khaira, dan dia tidak mau kecuali kebaikan. Fala yuqtada bizallatihi, oleh karena itu tidaklah diikuti ketergelincirannya. Fa innahu halikun, sesungguhnya dia itu celaka atau binasa. Wa rajulun 'anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan orang yang lainnya anadal haqqa, menentang kebenaran, wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan menyelisihi orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang muttaqin. Fahuwa dhallun mudhil, sesungguhnya dia itu sesat dan menyesatkan. Syaitanun marid, dia adalah syaitan yang terkutuk, fi hadhil ummah, ya, di dalam umat ini. Haqiqun ala man arafahu an yuhadziran nas minhu, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang yang mengenalnya untuk memperingatkan manusia darinya. Wa yubayyina lin-nasi qissatah, dan menjelaskan kepada manusia kisah-kisahnya. Li alla yaqa fi bid'atihi ahadun fatahlik fayahlik, agar tidak ada yang terjatuh ke dalam kebid'ahannya, fayahlik, kemudian dia binasa. Taib. Ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, ya. Di sini orang yang tersesat, beliau membagi orang yang tersesat menjadi dua. Orang yang pertama adalah orang yang tidak sengaja tersesat, dan orang yang kedua adalah orang yang sesat, orang yang menentang kebenaran, ya, dan menyelisihi orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Maka orang yang pertama, kendati pun dia sesat bukan karena keinginan dia, maka tidak boleh kita ikuti kesesatannya atau kesalahannya. Maka tidak boleh kita ikuti kesalahannya. Adapun orang yang menentang kebenaran, menyelisihinya, bahkan mengajak manusia untuk mengikuti kesesatannya, ditambah lagi menentang orang yang berada di atas kebenaran, maka orang yang seperti ini wajib bagi kita menjelaskan
kebatilan orang tersebut. Wajib bagi kita menjelaskan kebatilan orang tersebut. Ini yang disebut dengan tahdzir. Ini disebut dengan apa? Tahdzir, memperingatkan manusia akan bahaya seseorang. Baik pemikirannya atau ajarannya maupun dari orang tersebut. Tetapi ayyuhal ikhwan, tidak boleh kita mengorek-ngorek yang tidak berhubungan dengan kesalahannya, yang termasuk aib dia yang tidak berhubungan dengan kebid'ahannya. Contohnya seseorang mengajarkan bid'ah, dan dia mempraktekkan berbagai macam kebodohan bid'ah. Contohnya mengagungkan orang-orang gila. Orang-orang gila diagungkan, orang yang tidak menutup aurat diagungkan. Maka kita jelaskan kebatilan orang tersebut. Tetapi kalau misalkan ternyata dia memiliki dosa rahasia seperti dia pernah berzina atau pernah melakukan hal-hal yang dia sembunyikan, maka aib seperti ini kita lihat. Apabila bid'ahnya mengeluarkan dari agama Islam, maka boleh kita sebutkan, kita gibahi dia, karena dia termasuk orang kafir yang tidak mengapa digibahi selama tidak ada mudarat kalau kita menggibahinya. Yang kedua, dia termasuk masih kalangan kaum muslimin. Dia masih tercatat sebagai orang Islam. Masih tercatat sebagai orang Islam, tapi terjatuh kepada kebid'ahannya, maka dia memiliki hak untuk kita jaga kehormatannya. Jadi ayyuhal ikhwan, kita harus membedakan dua kebid'ahan yang ada. Ada bid'ah yang mengkafirkan dan ada bid'ah yang hanya menjadikan seorang itu fasik. Kalau dia mengkafirkan, maka berlaku hukum orang kafir. Tetapi kalau dia tidak sampai kepada derajat kafir, maka dia masih statusnya muslim. Dia memiliki hukum asal, yaitu diberikan hak sebagai seorang muslim. Kalau kita memperingatkan akan bahaya dia, maka kita diperbolehkan untuk memperingatkan kesesatannya. Contohnya, cobalah lihat dia menari-nari dengan kebid'ahannya, sambil menari-nari, kemudian dia berzikir di sana. Ini kan aib. Tapi kita sebutkan kesalahan-kesalahan seperti itu. Begitu pula berkaitan dengan bid'ahnya masalah mut'ah. Syiah, orang-orang Syiah suka mut'ah, kemudian tertangkap ini dia melakukan perbuatan mut'ah dengan wanita lain. Karena ini berhubungan dengan bid'ahnya, kita sebutkan, tidak mengapa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bid'ahnya dia. Tapi kalau misalkan ada kaum muslimin yang belum sampai derajatnya kafir, melakukan perbuatan yang itu haram, contohnya dia main judi, ini tidak ada kaitan dengan kebid'ahannya, sudah itu kita tutupi. Tetap kita harus tutupi aib orang tersebut. Allah alam bis-shawab. Jenis yang kedua ini sangat berbahaya ayyuhal ikhwan, yaitu orang yang jelas-jelas menyelisihi kebenaran. Tahu bahwa dia sudah salah tapi terus berada di atas kesalahan tersebut. Kata Rasulullah SAW ketika menggaris satu garis dan menggaris garis-garis yang di pinggir-pinggirnya. Ini satu garis, kata Rasulullah SAW, hada siratullah, garis lurus ini adalah siratullah, jalan Allah. Wa hadhihi subul, dan ini garis-garis yang di samping ini adalah subul, jalan-jalan.
ala kulli sabilin minha syaitanun yad'un nas ilaiha. Di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru untuk menuju jalan tersebut. Ya. Subhanallah. Ad-du'atun yad'una ila abwabi jahannam. Para dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Maka dia adalah dhalun mudil, orang yang sesat lagi menyesatkan. Baik. Dan apakah tahzir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, tokoh Khawarij, cikal bakal Khawarij di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka lasta bil adl. Innaka lasta bi'adlin. Sesungguhnya engkau bukanlah orang yang adil. Maksudnya di dalam pembagian. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Saya khruju min dhi'i hadzal qaum, akan keluar dari daerah orang ini, ya, suatu kaum. Disebutkan sifat-sifatnya dengan lafaz yang berbeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. Ketahuilah bahwasanya tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia menjadi muttabi'an, mengikuti, musaddiqan, membenarkan, musalliman, menerima. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang menyangka bahwasanya telah tersisa qad baqiya syai'un min amril Islam, telah tersisa dari suatu perkara Islam, lam yakfinahu, yang itu tidak cukup dengan kembali kepada ashab Rasulullah, kembali kepada sahabat-sahabat Rasulullah, faqad kadzdzabahum, maka orang tersebut telah mendustai mereka. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, ini cukup dianggap sebagai furqah, penyelisihan, ya, wa ta'nan, dan celaan, alaihim, kepada mereka. Fahuwa mubtadi'un dhalun mudil, dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Muhdithun fil Islam ma laisa minhu, dia telah mengada-ngadakan di dalam Islam yang tidak termasuk di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, beliau menyebutkan tentang wajibnya mengikuti perkataan para sahabat dan mengikuti athar para ulama yang diakui. Kemudian beliau menekankan di sini, ya, muttabi'an, musaddiqan, musallima, dia menerima apa yang ada dari kalangan salaf. Barang siapa meyakini bahwasanya ada perkara Islam, ya, yang tidak cukup dijelaskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzdzabahum, maka orang itu telah mengatakan mereka, ya, berdusta. Para sahabat berdusta, maksudnya ada ajaran yang disembunyikan oleh para sahabat, ada ajaran yang disembunyikan oleh
para sahabat, dan ini adalah kedustaan terhadap mereka. Wa kafa bihadza furqah wa ta'nan alaihim, dan cukuplah ini menjadi furqah, menjadi pemecah belah, wa ta'nan, dan juga ta'nan, celaan terhadap para sahabat, dan dia itu sesat dan menyesatkan. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa para sahabat adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa Islam ini terjaga. Islam ini, Al-Qur'an itu terjaga. Apa dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu terjaga. Terjaga baik secara lafaz tulisannya maupun apa? Maknanya. Apa makna dari Al-Qur'an? Yaitu tafsir Al-Qur'an. Bagaimana dapatkan tafsir Al-Qur'an? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW katakan juga, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Saya diberikan Alkitab dan yang semisalnya bersama Alkitab, yaitu bersama Al-Quran. Ini menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mungkin ada yang bertanya, tidak semua permasalahan ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, ya, itu benar. Tetapi dengan adanya kaidah-kaidah fiqhiyah dan juga usulul fiqh, ya, dengan adanya kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah usul, dan juga memahami maqasidus syariah, maksud-maksud diturunkannya syariat, maka kita bisa menghukumi semua permasalahan yang baru yang muncul yang tidak ada di zaman dahulu. Ya, dengan adanya kaidah-kaidah tersebut. Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut. Jadi semua permasalahan telah bisa dikiaskan, telah bisa diselesaikan dengan kaidah-kaidah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan terkadang memang para ulama tetap berselisih dalam permasalahan-permasalahan yang kontemporer. Itu tidak lain perselisihan mereka karena berselisih di dalam nazar, di dalam melihat atau menggambarkan suatu perkara. Karena ada kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu tergantung dari, adalah cabang dari bagaimana cara menggambarkannya. Jadi kalau digambarkan seperti ini maka masuk ke dalam bab ini. Kalau digambarkan seperti ini maka masuk ke dalam ini. Maka di situ itulah yang membedakan para ulama menghukumi suatu permasalahan. Taib. Wa kafa bihadza ta'nan alaihim. Ya, ini termasuk ta'nan alaihim. Ini termasuk ta'nan alaihim, yaitu celaan kepada mereka karena mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah ridho kepada mereka. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Lanjut yang 11. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa a'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnah qiyasun wa la tudrabu laha al-amthalu wa la tuttaba'u fihi al-ahwa'u bal huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wa la syarhin wa la yuqalu lima wa la kaifa. Dan ketahuilah rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu laysa fi sunnah qiyasun,
bahwasanya tidak ada pada sunnah qiyas. Ya, tidak ada pada sunnah itu qiyas. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak juga dimisalkan, dibuat, tudrabu itu dibuat untuknya permisalan. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dan hawa nafsu tidaklah diikuti. Bal huwa tasdiq bi athari Rasulillah, tetapi dia adalah membenarkan athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin, tanpa ada kaif, tanpa ada bagaimana, ya, wala syarhin, tanpa ada penjelasan, wala yuqalu lima, dan tidak dikatakan lima, mengapa, wala kaifa, ataupun bagaimana. Nah, di sini ayolah ikhwan, sunnah tidak dikiaskan. Jadi perkataan manusia tidak bisa kita samakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa kita samakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah, ya, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya. Hanyalah dia berucap dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wala tudrabu lahal amsal, tidak bisa dimisalkan untuknya permisalan, ya. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dan tidak bisa diikuti di dalamnya hawa nafsu. Ya. Nah, di sini kalau kita bahas akidah di dalam bab ini, maksudnya as-sunnah di dalam akidah. As-sunnah yang berarti akidah. Karena as-sunnah ya ikhwan memiliki makna yang bermacam-macam. Ya, yang tadi pertama kita katakan as-sunnah itu thariqah, yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Islam yang murni, tanpa penambahan maupun tanpa pengurangan. Adapun di sini as-sunnah berarti akidah, lebih cocok dengan arti al-aqidah, karena sunnah berarti akidah. Di antara ulama yang mengarang permasalahan akidah itu adalah dengan nama as-sunnah, yaitu Imam Ahmad, dengan nama usulus sunnah. Usul as-sunnah itu pokok-pokok sunnah, maksudnya pokok-pokok akidah. Begitu pula Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mengarang kitab dengan judul Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Bal huwa tasdiq bi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia adalah membenarkan seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama permasalahan sifat-sifat Allah, nama dan sifatnya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang belum terjadi atau permasalahan-permasalahan gaib, maka kita imani dan kita pahami maknanya. Adapun bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, apakah dia sebesar seperti dengan makhluk, maka tidak boleh kita katakan demikian. Tidak boleh kita katakan demikian. Oleh karena itu beliau mengatakan bila kaifin. Jadi tidak boleh kita menggambarkan bentuknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu a'war wa rabbuka laisa bi'awar. Sesungguhnya dia itu, yaitu Dajjal, buta sebelah matanya, dan Rabb kamu bukanlah yang buta sebelah matanya. Para ulama beristinbat dengan hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki
mata yang tidak buta. Ya, memiliki mata. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bagaimana matanya tidak perlu kita gambarkan. Tidak perlu kita gambarkan. Wala syarah, tidak perlu kita jelaskan bagaimana bentuk mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita paham arti mata. Ya. Ikan punya mata? Punya. Apakah mata ikan sama dengan mata manusia? Tidak. Laba-laba punya mata? Laba-laba punya apa tidak? Punya. Apakah mata laba-laba sama dengan mata manusia? Jawabannya tidak. Lalat punya mata? Punya. Apakah sama dengan manusia? Tidak. Ya, yang namanya mata saja bisa berbeda-beda, maka mata Allah Subhanahu wa taala lebih beda, tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengannya dan dialah yang Maha Sami', mendengar dan Maha melihat. Baik. Yang ke-12, atau kita contohkan yang lain yang banyak orang tidak mengimaninya, yaitu masalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Bukan di arsy-nya, tapi berada di atasnya. Ya, mubayyinun an khalqihi. Dia terpisah dengan makhluknya. Jelas, Allah itu terpisah dengan makhluknya. Allah terpisah dengan makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, berada di atas arsy. Jadi kalau menurut saya kurang tepat mengartikan bersemayam ya, karena semayam itu artinya apa? Semayam itu seperti asap, wah lagi bersemayam, asap di atas rumah gitu ya. Arti istawa dalam bahasa Arab itu ala wartafa'a. Ala artinya tinggi, irtafa' di atas. Ya, irtafa' tinggi di atas. Oleh karena itu seperti itu yang kita artikan. Nah, ini sebagian manusia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, di atas arsy. Dengan mengatakan ada di mana-mana, atau ada yang mengatakan tidak boleh kita bertanya di mana Allah. Coba bayangkan. Jadi pernah saya di Prabu Muli, ada seorang khotib, dia baca teks. Saya rasa orang itu tidak paham itu apa yang dia baca itu tidak paham. Ya, karena dia tidak bisa bahasa Arab. Dia baca wala yajuzu an yuqal aina huwa, tidak boleh dikatakan kepada tidak boleh bertanya aina Allah, di mana Allah. Dia bilang seperti itu di dalam mukadimahnya. Astagfirullah, ini Bapak ini tahu apa tidak ini, saya bilang. Ya, dia tidak bisa bahasa Arab. Karena apa? Kalau bisa bahasa Arab tentu bacanya tidak amburadul gitu ya, membaca nas dengan jelas. Taib. Ada orang-orang seperti itu, ada orang yang tidak meyakini tidak boleh seperti itu juga ada. Baik, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita sebutkan bagaimananya. Yang jelas Allah memiliki tangan, dan tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Dan tidak dibilang wala yuqalu lima wala kaifa, dan tidak dikatakan ya, tidak kita katakan lima. Mengapa? Di dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kata yang harus banyak dilarang adalah kata kaifa. Bagaimana? Bagaimana? Ini kita tidak mengetahui, percuma saja kita menggambarkannya, karena bagaimananya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa tidak ada yang mengetahuinya. Adapun lima ini dijauhi, mengapa?
ya, dijauhi di dalam bab at-takdir, yaitu qadar. Di dalam bab takdir dijauhi perkataan 5. Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu. Kalau tidak begini kok bisa begitu? Kenapa gini kita begini, kita begitu? Nah, ini dihindari dalam bab takdir. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengimani takdir. Poin ke-12. Fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira' muhdathun yaqdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa was sunnah. Dan fal kalam, ya, wal jidal, kalam perkataan dan perselisihan dan juga perdebatan, mira' itu artinya perdebatan juga, muhdathun adalah hal yang baru, yaqdahu syakka fil qalbi, akan menimbulkan syak, keraguan-raguan di dalam hati. Wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah, meskipun orang yang berdebat, ya, itu benar dan sesuai dengan sunnah. Meskipun dia benar, tetapi kalau dia berdebat, maksudnya perdebatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdebatan seperti ini harus dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada para ulama, sehingga tidak boleh ada perdebatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang awam apabila dibiarkan berdebat, ya, maka akan menimbulkan keraguan-raguan pada dirinya. Adapun perdebatan yang hak bisa digunakan untuk berdakwah, menunjukkan kebenaran, untuk mematikan kebatilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ya, berdakwahlah ke jalan Rabb kamu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Jadi perdebatan untuk menunjukkan kebenaran dan mendakwahi seseorang itu dibenarkan, ya, kalau caranya tepat. Jadi ada orang-orang yang bisa menerima dakwah itu dengan uang atau dengan dibaiki atau dengan kekerasan. Sebagian lagi bisa menerima dakwah dengan didebat, gitu ya. Oleh karena itu setiap orang kita harus bisa menakarnya sebelum kita dakwahi, cara apa yang lebih tepat digunakan untuk menghadapi orang tersebut. Adapun jidal, yaitu berselisih pada isi ayat, menafsirkan ayat sehingga menimbulkan permusuhan, maka ini akan menyebabkan keraguan-raguan di dalam hati seseorang. Oleh karena itu perdebatan pada ayat dan sifat-sifat Al-Quran, pada ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga permasalahan-permasalahan rumit di dalam Al-Quran, maka serahkanlah kepada ahlinya dan jangan berdebat kusir. Allah alam bissawab. Kemudian yang ke-13, wa'lam rahimakallah annal kalam fir Rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'ah wa dhalalah. Bahwasanya perkataan tentang Rabb Ta'ala adalah muhdats, adalah suatu yang diadakan, wa huwa bid'atun dhalalah, dia adalah bid'ah dan kesesatan. Wa la yutakallamu fir Rabbi illa bima wasafa bihi nafsah azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Fa huwa jalla thana'uhu wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak dibicarakan tentang Rabb kecuali
dengan apa-apa yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, fahuwa jalla thana'uhu wahidun, dia sesungguhnya itu satu, ya, yang berkata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia itu maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Yang ke-14 langsung, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntahan, ya, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyihi istawa wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun. Taib. Rabbuna awwalun, Rabb kita adalah yang pertama bila mata, tanpa ada perkataan mata, kapan? Karena Allah itu ada sebelum adanya waktu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan waktu, dan waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan sesuka hati Allah Subhanahu wa taala menampakkan mimpi apa yang terjadi di masa depan, sebagaimana ditampakkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam mimpi-mimpi yang akan terjadi di masa depan. Begitu pula kepada seorang, ya, kepada Rasulullah SAW, kepada kaum mukminin juga ditampakkan mimpi yang akan terjadi di masa depan. Bisa begitu pula Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Rasulullah SAW melihat siapa yang diazab di dalam neraka dan diberi kenikmatan di dalam surga. Maka semuanya ini ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktunya. Allah yang mengatur waktunya. Ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui yang sir, yang tidak tampak maupun tersembunyi. Wa huwa ala arsy istawa, dan dia di atas ars beristiwa, berada. Wa ilmuhu bikulli makanin, dan ilmu Allah, pengetahuan Allah pada setiap tempat. Wala yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada tempat yang kosong dari ilmunya. Baik, kita bahas di sini. Di dalam poin ini Imam Al-Barbahari ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak boleh kita berkata tentang Allah, tidak boleh kita mensifati Allah kecuali yang telah disifati oleh Allah sendiri dan juga Rasulullah SAW. Karena Allah mengetahui tentang dirinya dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, dan tidaklah beliau tahu kecuali dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan manusia yang membatasi bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya 7, 14 atau 20 atau 30 atau sejenisnya, maka yang seperti ini tidak berdasar, tetapi hanya berdasarkan akal, logika. Saya beri contoh ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Coba kita lihat, kalau kita baca Allah yuhibbu, Allah mencintai. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai? Allah memiliki sifat mencintai? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Allah sebutkan Allah itu yuhibbu, mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mencintai. Apakah di dalam sifat 7, sifat 14, sifat 20 ada sifat mencintai? Tidak ada. Ya. Mereka mengatakan bahwa arti dari mencintai di sini adalah iradatul khairi, menginginkan kebaikan.
Jadi dikembalikan kepada sifat al-iradah. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan sifat Allah dengan mencintai, kata mereka, maka kita telah menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah mengiradah, Allah memiliki sifat iradah. Berarti apa? Menginginkan. Saya juga memiliki sifat iradah. Saya ingin makan. Apakah keinginan saya sama dengan keinginan Allah? Hah? Apakah keinginan saya sama dengan keinginan Allah? Jawabannya beda. Jadi belum tentu satu kata itu memiliki makna yang sama, hakikat yang sama, tidak harus sama. Contohnya, kamu menetapkan sifat sama, mendengar. Saya juga mendengar. Berarti kalau kita tetapkan sifat sama, berarti kita samakan Allah dengan makhluknya. Ya, mulai bingung dia. Nah, maka kita katakan, sebagaimana kamu tetapkan sebagian sifat, maka tetapkanlah sifat-sifat yang lain juga selama dia berada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Paham ini? Kalau ada sifat, ya, contohnya sifat jihah, ya, sifat jihah, arah. Jihah itu yang berarti arah. Tidak ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah sifat jihah disebutkan. Sifat arah, Allah itu memiliki arah atau tidak. Maka yang kita harus lakukan adalah apa? Tidak apa? Tidak apa? Apa? Masya Allah. Tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Artinya tawakuf. Paham? Kita tawakuf, berdiam diri. Kalau kita tiadakan sifat tersebut, berarti kita telah berbicara tentang Allah yang tidak ada ilmunya. Ini haram, tidak boleh. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata tentang Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui. Ini terlarang. Paham? Jadi apa yang ada dalam lafaz yang disebutkan oleh ahli bid'ah, apabila hal tersebut tidak ada dalilnya, maka kita tawakuf. Kita tawakuf ya dalam penetapan sifat tersebut. Ini panjang pembahasan masalah semua sifat, nanti ada buku sendiri. Kalau mau kita belajar kitab Fatawa Al-Hamawiyah yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu Tadmuriyah. Ini insyaallah kalau sempat kapan-kapan kita bahas. Tetapi untuk membahas ini dibutuhkan kekuatan bahasa Arab. Dibutuhkan kekuatan bahasa Arab. Jadi nanti kalau membahas Fatwa Hamawiyah itu terkadang yang nggak bisa bahasa Arab pelongok aja ya. Karena mau diterjemahkan juga susah. Ya, mau diterjemahkan juga susah. Mau dijelaskan dengan selain bahasa Arab. Kalau mau bahasa Arab full saya bisa. Kalau mau. Siap? 2 tahun lagi lah saya tunggu. Nah, insyaallah ya. 2 tahun lagi saya tunggu, insyaallah. Jadi kita full bahasa Arab, insyaallah bisa. Taib. Taib. Jadi tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apabila ada dalam Al-Quran maka wajib kita tetapkan. Adapun bagaimananya itu kita tidak ketahui, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
ya. Wala yutakallam fir rabb illa bima wasafa bihi nafsahu. Taib. Begitu pula kita tanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya. Sebagian lafaz mengatakan wakila yadaihi al-yumna, ya. Dua tangannya itu adalah kanan, sebagian riwayat. Wakilta yadaillah yumna, dan dua tangan Allah itu ada yumna. Ini permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Apakah termasuk hadis yang shadz juga atau hadis yang tidak shadz? Silahkan dibahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah memiliki tangan, apakah para sahabat pahamnya bagaimana? Para sahabat memahaminya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa perasaan, kaidah-kaidah yang dibuat oleh ahli bid'ah? Jawabannya bagaimana? Mereka memahami dengan bahasa yang mereka pahami saat itu. Ya tidak? Seperti Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar atau tipu daya. Maksudnya kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi makar dari orang-orang yang membuat makar. Nah, ini penyebutan ini diingkari oleh sebagian ahli bid'ah. Adapun kita santai saja. Wallahu khairul makirin, ya kita tetapkan Allah itu sebaik-baik pemberi makar, pembuat makar terhadap siapa? Orang-orang yang berhak mendapatkannya. Selesai. Kita tetapkan sifat tersebut. Ya, kita tetapkan sifat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang diri Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan tidak, Allah itu tidak sinah itu apa? Apa yang ngantuk-ngantuk ini? Allah itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Allah juga tidak tidur. Nah, kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat tidak tidur dan juga tidak mengantuk. Ini adalah kamal, kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidup kita harus diselingi dengan tidur. Kalau tidak tidur dianggap suatu penyakit. Nah, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Begitu pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena wahyu diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada semisal dengannya dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini ayol ikhwan, satu ayat ini selalu diulang-ulang oleh para ulama yang menyebutkan larangan mentasbih, larangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu pula ayat ini disebutkan oleh para ulama untuk selalu menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan potongan wa huwas samiul basir, dan Dia adalah yang Maha melihat, sami mendengar lagi Maha melihat. Jadi di dalam ayat ini ada pengingkaran dari penyerupaan terhadap makhluk, dan ada yang kedua apa? Penetapan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa huwas samiul basir, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Coba kita lihat ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Allah memiliki nama As-Sami', apa yang mereka pahami? Kalau As-Sami' itu menunjukkan nama siapa? Nama Allah. Apakah memiliki makna, yaitu memiliki kemampuan yang Maha mendengar? Apakah seperti itu yang dipahami?
Iya, yang dipahami seperti itu. Ya, ketika dikatakan As-Sami', maka yang maha mendengar. Nama Allah jadi menunjukkan dua hal. Ketika kita sebutkan nama Allah, ada dua hal di sana. As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Ini Allah. As-Sami' itu Allah, Al-Basir itu adalah Allah. Kemudian terkandung sifat di dalam nama tersebut. Terkandung sifat di dalam nama tersebut. Contohnya sifat nama Allah Subhanahu wa taala apa? Yang tidak ada dalam sifat 20. Nah, ilmu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wa adaniyah, qudrat, iradah. Apa lagi, Pak? Ilmu hayat, sama, basar. Contohnya Ar-Razzaq, Ar-Rauf. Nah, sifat ini Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Ar-Rahman yang memiliki dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmat itu kasih sayang. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang berarti kasih sayang. Ada tidak di dalam sifat tersebut? Sifat 20? Tidak ada sifat rahmah. Tidak ada sifat rahmah. Loh, kenapa tidak ada? Padahal ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kita tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, begitu pula ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak ditetapkan, maka kita katakan Allahu a'lam, kita bertawakuf. Adapun perihal masalah kita berhadapan dengan ahli bid'ah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki arah, atau ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki arah, maka kita tanya dulu, apa arti dari arah yang kamu maksud? Jika mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki arah, itu adalah nafyul ulu, yaitu mentiadakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa batil. Maka makna jihah yang mereka inginkan adalah batil. Ya, maka hal tersebut batil. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyihi istawa. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dia adalah al-awwal wal akhir, dan dia adalah yang akhir. Waz zahir, yang paling tinggi. Zahir itu paling tinggi. Wal batin, yang mengetahui segala sesuatu. Pengertian al-awwal wal akhir bisa kita pahami, dia yang pertama kali maksudnya bukan pertama waktu. Sebelum ada waktu, ya, Allah sudah ada. Allah sudah ada, karena waktu itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wal asri, demi masa. Berarti masa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila mata, ya, tanpa juga kita katakan mata, ya. Wal akhir, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-akhir. Maksudnya Allah tidak ada batasan, selamanya Allah Subhanahu wa taala akan ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Sesungguhnya engkau adalah yang pertama, tidak ada yang lebih awal darimu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkau adalah yang paling akhir, tidak ada yang lebih akhir darimu. Wa antaz zahir falaisa fawqaka syai', ya, engkau adalah al-zahir, ya, tidak ada di atasmu sesuatu apapun.
wa antal batin, dan engkau adalah al-batin, falaisa dunaka syai', tidak ada di bawahmu sesuatu. Maksud itu adalah al-batin adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Walaisa dunaka syai', maksudnya tidak ada yang terluput dari ilmumu. Tidak ada yang terluput dari ilmumu. Taib, ya, ya'lamu sirra wa akhfa, ini sudah kita ketahui. Wa huwa ala arsyihi istawa, ini juga kita sudah ketahui. Allah berada di atas arsy. Taib. Yang ke-15, qala al-muallif wala yaqulu fi sifatir rabbi ta'ala kaifa wa lima illa syaqqun fillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang berkata terhadap sifat-sifat Allah bagaimana atau mengapa atau bagaimana, kecuali orang yang ragu terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Tidak ada yang mengatakan kok bisa, bagaimana bisa, mengapa kok begini, mengapa kok begitu terhadap sifat-sifat Allah. Ya, dia meragukan sifat-sifat Allah, maka sebenarnya dia telah meragukan Allah. Orang yang seperti ini ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terjadi pada orang yang muslim. Ya, orang seperti ini kafir, orang seperti ini kafir. Allah alam bisawab. Wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan. Nah, kita masuki dalil tentang Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk. Wal Quran adalah kalam Allah, wa tanziluhu, dan dia diturunkan. Wa tanziluhu, coba kita lihat, dan dia diturunkan, bukan dibuat. Kata-katanya bukan diciptakan, tapi tanzil, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanzil. Wa nuruhu, dan cahaya Allah. Wa laisa makhluqan, dan dia bukan makhluk. Li'anna al-Qur'an min Allah, karena Al-Qur'an itu dari Allah. Wa ma kana min Allah falaysa bimakhluk. Ya, yang berasal dari Allah bukanlah makhluk. Wa hakadha qala Malik bin Anas, inilah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, wa Ahmad ibnu Hanbal, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Wa min qablihima minal fuqaha'i wa man ba'dahuma. Ya, begitu pula dikatakan oleh sebelum dan sesudah mereka dari kalangan para fuqaha. Wal mira, yaitu para ahli fikih. Wal mira fihi kufrun, dan berdebat ya fihi, di dalamnya, tentangnya, yaitu tentang Al-Quran, adalah kufrun. Taib. Perkataan ini, ya, fitnah yang pertama kali, fitnah besar yang terjadi di zaman Imam Ahmad adalah fitnah bi khalqil Quran. Fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa dengan seberat-beratnya siksaan. Kemudian Allah selamatkan beliau, diganti khalifah pun berganti, kemudian beliau diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ya baca terjemah atau perjalanan hidup Imam Ahmad yang penuh dengan kekaguman kita terhadap beliau, ya, kekaguman kita terhadap beliau, termasuk perjuangan bagaimana beliau diazab, beliau disiksa. Maka sudah sepantasnya kita mencontoh para ulama di dalam memperjuangkan ilmu dan Islam, ya. Taib. Jadi zaman Imam Ahmad, para ulama yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk diancam dibunuh. Tidak tersisa kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, berarti dia sedang berjihad. Apabila Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka tidak akan tersisa ya, di negerinya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Beliau terus berjuang
dengan hal tersebut, sehingga masyarakat pun masih tetap bertahan dengan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, karena kalau dikatakan kalamullah, perkataan Allah. Jadi perlu kita bedakan ayyuhal ikhwan, ada penisbatan kepada diri Allah, penisbatan kepada diri Allah, kepada sifat Allah, dan ada penisbatan kepada a'yan, kepada barang-barang. Apabila dia penisbatan kepada salah satu sifat, ya, maka itu adalah idhafatun hakikiyatun. Itu penisbatan yang hakiki dan dia bukan makhluk. Contohnya adalah kalamullah, perkataan Allah, sam'ullah, pendengaran Allah, basarullah, penglihatan Allah, hubbullah, kecintaan Allah. Ini semua dinisbatkan kepada sifat, dinisbatkan kepada apa? Sifat, maka itu adalah sifat Allah dan dia bukan makhluk. Adapun yang dinisbatkan kepada benda-benda seperti julukan Saifullah, ya, pedang Allah, atau Baitullah, rumah Allah, ya, seperti rumah Allah, maka seperti ini ayyuhal ikhwan, dia adalah makhluk. Naqatullah, onta Allah, ya, onta Allah itu adalah makhluk karena penisbatan kepada benda. Adapun penisbatan kepada sifat, maka dia adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Begitu pula Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat dzatiyah, yaitu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ada, yaitu sifat kalam. Sifat Allah bisa berbicara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yatakallam, fi'liyah. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbicara, maka Allah berbicara. Kapan Allah tidak berbicara, maka Allah tidak berbicara. Tapi Allah memiliki sifat dzatiyah, bisa berbicara. Taib. Dan Al-Quran itu kalamullah. Bagaimana mungkin Al-Quran itu adalah mushaf? Mushaf itu ada kertasnya, ada tintanya, ada apa? Ada warnanya, ada jilidnya, ada apa namanya, covernya. Ya, itu kan makhluk. Kita katakan seluruh yang kamu sebutkan, ya, dari kertas itu makhluk, tinta itu makhluk, covernya itu adalah makhluk. Maksud kalamullah di dalam Al-Quran itu apa yang tertulis di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam mushaf. Contohnya, ya, saya berkata saya ingin makan, ya, maka berkata Aji berkata, Ustadz Said bilang saya mau makan. Kemudian siapa? Ya, saya Roni, ya Pak? Ihsan ya. Ihsan berkata, saya mendengar Kak Aji bilang bahwa Ustadz Said mau makan. Saya belum mau makan ini. Nanti siang dikit lah ya, habis zuhur aja lah kita makannya. Cuma misal saja. Kemudian Fatur bilang, menulis, saya dengan di kertas, saya mau makan. Taib. Di kertas itu ada tulisan saya mau makan. Itu perkataan siapa, Fatur? Perkataan saya. Walaupun tulisan saya mau makan ini dikemanakan sampai ribuan kali dicetak, saya mau makan, ini tetap menjadi perkataan saya. Benar apa tidak? Iya, itulah Al-Quran, kalamullah. Diturunkan kepada malaikat Jibril, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di Baitul Izzah, kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjamah, secara bertahap sesuai kebutuhan. Ya, diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dikatakan oleh Allah, walaupun telah ditulis, walaupun telah dijadikan kaset, walaupun telah masuk ke dalam Android,
gitu ya. Tetap kalam Allah. Kenapa? Kalau kita baca ini Allah berkata ini, berarti itu adalah perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan Allah itu bukan makhluk. Ada saja orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dengan membawa macam-macam dalil yang kita katakan syubhat. Silakan didalami ya. Dan juga ada yang mengatakan Al-Quran itu laisa bimakhluk, bukan makhluk katanya, tetapi ibarah an kalamillah. Dia adalah suatu ibarat dari perkataan Allah. Dia katakan dia adalah ibarat dari perkataan Allah. Ya sudah, kenapa kamu tidak katakan dia adalah perkataan Allah? Hanya mengatakan ibarat dari perkataan Allah. Hanya ibarat. Kenapa hanya ibarat? Sebenarnya ini adalah muqaddimah, pendahuluan untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, tetapi tidak terang-terangan. Baik, alhamdulillah yang menjaga kita ya dari akidah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kalau kita buka buku tafsir di zaman dahulu, nukilan-nukilan tafsir zaman dahulu yang ada sanadnya, bukan saja contohnya Tabari, tafsir Tabari, begitu pula tafsir Ibnu Abi Hatim contohnya. Begitu pula buka kitab-kitab tauhid yang bersanad. Kalau tidak sanggup beli, itu ada di Maktabah Syamilah versi sekarang ya, Al-Aqidah Al-Musannadah, kitab-kitab Kutubul Aqidah Al-Musnadah ya, yang memiliki sanad. Di situ ada dalil-dalil kitab-kitab para ulama salaf terdahulu. Kalau mau tahu Allah berada di atas arsy, carilah dalilnya, nukilan-nukilan perkataan para ulama dan hadis-hadisnya di sana. Begitu pula Al-Quran kalamullah ya, seperti Raddud Darimi, radnya siapa, Imam Darimi terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di situ lihat, di sana ada nukilan-nukilan para salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Taib. Sehingga kita lebih yakin dengan akidah yang kita pegang saat ini. Lian Al-Quran min Allah wa ma kana min Allah falaysa bimakhluk. Karena Al-Quran itu dari Allah, apa yang dari Allah itu bukanlah makhluk. Ini sudah jelas. Dan itu dikatakan Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini juga sudah jelas. Ya coba baca kisah menarik ya Imam Ahmad, subhanallah. Bahkan perkataan beliau sebelum beliau diazab sudah difirasati oleh Imam Syafi'i ketika bertemu dengan beliau, sesungguhnya kaummu akan mengujimu, ya kaummu akan mengujimu atau engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firasat Imam Syafi'i, dan ternyata benar terjadi apa yang difirasatkan oleh Imam Syafi'i. Baik. Yang ke-16, qala al-muallif rahimahullah taala wal imanu bir ru'yah yaumal qiyamah yarawna Allah bi a'yuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Subhanallah. Dan beriman bahwasanya ru'yah, adanya ru'yah. Ru'yah itu melihat Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat ya, ada ru'yah. Allah Subhanahu wa taala dilihat. Yarawnallaha bi'ayuni ru'usihim. Mereka melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka, bukan dengan mata hati. Sebagaimana akidah-akidah kelompok-kelompok sesat, mereka katakan ya Allah dilihat dengan perasaan hati. Walaupun secara bahasa itu benar, tetapi ini
dilihat dengan nyata. Begitu pula di surga. Rasulullah SAW katakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat. Kalian tidak dihalang-halangi untuk melihatnya. Di dalam riwayat lain, sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama, ya, tidak dihalang-halangi melihatnya. Tidak terhalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz yang berikut ini saudara-saudara sekalian, yang beberapa poin yang sudah dibahas dari poin berapa itu tadi, ini ada saja penyimpangan aliran sesat yang beliau katakan. Setelah ini terus kita akan membahas pemikiran-pemikiran sesat, ya. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin, dan Allah menghisab mereka, ya, tanpa hajib, tanpa perantara, tanpa penghalang, wala turjuman, tanpa juga penerjemah. Jadi mereka semua tahu bahasa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu bahasa manusia. Taib, lanjut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati yuzanu fihi al-khairu wasyarru lahu kiffatani wa lahu lisan. Ya. Berkata muallif, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah, beriman terhadap mizan, timbangan di hari kiamat. Yuzanu fihi al khairu wasyarru, ditimbang di dalamnya kebaikan dan keburukan. Lahu kiffatani, dia memiliki dua apa namanya? Timbangan. Apa namanya? Bahasa kita apa? Neraca, ya. Neraca. Enggak, yang ininya. Daun timbangan. Ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan pokoknya, ya, yang untuk menimbang. Nah, ada lisan itu tengahnya. Jadi bentuknya di tengah, kemudian ada timbangan. Nah, bentuknya neraca seperti itu, ya, neraca kuno zaman dahulu. Sampai sekarang pun masih ada yang pakai, ya, sampai sekarang masih ada yang pakai. Taib. Dan di sana ditimbang, dia memiliki dua anak timbangan, dua itu kifah. Dan dia memiliki lisan, yaitu tengah, ya, tempat penyimbangnya. Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang di hari kiamat? Yang ditimbang berdasarkan pendapat yang kuat, yang pertama adalah al-bitaqah, yaitu bitaqah, catatan amal. Kartu, bitaqah itu kartu. Kartu itu ditimbang. Begitu pula amalan. Amalan juga ditimbang. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi dia ditimbang seberat, ya. Itu juga ditimbang. Begitu pula ayul ikhwan, yang ditimbang adalah tubuh manusianya. Tubuh manusianya. Baik. Dalam hadis, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud dicela, kemudian juga tentang hadis yang akan didatangkan orang yang besar, gemuk di akhirat, maka dia tidak memiliki berat sekecil pun, dia tidak memiliki berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang tidak memiliki amalan. Oleh karena itu termasuk orang juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi perselisihan di antara ulama dalam hal ini. Yang ke-19, qala al-muallif wal imanu bi adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Beriman kepada azab kubur dan juga beriman kepada mungkar dan nakir.
Munkar dan Nakir, dua malaikat yang bertanya di alam kubur. Jadi kita memahami di dalam kuburan atau alam barzakh itu ada 3 hal. Yang pertama fitnatul qabr, fitnah kubur. Yang kedua adalah azabul qabr, azab kubur. Dan yang ketiga adalah naimul qabr atau kenikmatan di dalam kubur. Sebelum mendapatkan azab atau nikmat, maka di dalam kubur ada namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr yaitu apa? Soal orang yang meninggal masuk ke dalam kubur ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa Rabb kamu, siapa Rabb kamu, apa agamamu, dan siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian. Allah alam bisawab. Barang siapa yang bisa menjawabnya dengan baik, maka dia selamat dan akan mendapatkan kenikmatan kubur, dan bagi yang tidak, maka dia tidak akan selamat dari azab kubur. Dan kita diperintahkan ayyuhal ikhwan untuk di sini kenapa beliau menyebutkan azabul qabr? Karena ada saja dari kalangan Mu'tazilah yang yaitu orang-orang yang mengedepankan akalnya mengatakan bahwa tidak ada azab kubur. Tidak ada azab kubur. Ya, tidak ada azab kubur. Dan ini sangat sayang ya, ada salah satu kelompok atau organisasi besar dunia yang bagaimana? Yang mengimani tidak ada azab kubur. Mereka katakan bahwa tidak ada hadis yang mutawatir yang menjelaskan bahwasanya ada azab kubur. Ya. Kita tanya, boleh tidak mengamalkan hadis doa sahih di dalam bab amalan? Jawabannya boleh. Kalau di dalam akidah hadis yang sahih tapi tidak sampai derajat mutawatir, boleh tidak dijadikan suatu keyakinan? Tidak boleh. Karena kata mereka hadisul ahad walaupun dia sahih tidak berfungsi, tidak boleh dipakai untuk akidah. Saya katakan, coba baca doa sebelum salam, berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oh, ayo terjemahkan. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari azab jahannam dan azab kubur. Kemudian dari apa? Fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan fitnah dajjal. Kamu baca itu dan kamu tidak meyakininya? Kamu baca doa tersebut tetapi kamu tidak meyakini bahwa ada azab kubur? Begitu pula mereka mengingkari adanya dajjal. Dajjal ini tidak disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Ya, namanya dajjal itu diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat yang menyebutkan tentang dajjal. Hadis tentang keberadaan dajjal itu mutawatir. Ini karena kebodohan mereka terhadap ilmu hadis. Kebodohan mereka terhadap ilmu hadis yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Allah alam bissawab. Jadi wajib mengingkari azab kubur. Begitu pula ada mungkar dan nakir. Taib. Ingin dipanjangkan tapi apalah daya gitu ya. Kita ingin habiskan dalam 3 hari. Jadi silakan perdalam tentang bagaimana awal dicabut roh, ya, malaikat yang mencabut roh, kemudian para malaikat pendamping, sampai diberikan kenikmatan kubur atau
azab kubur. Itu hadis yang sangat panjang menjelaskan hal tersebut. Taib. Kemudian yang ke-20 qala al-muallif wal imanu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iman terhadap haud, yaitu danau. Haud itu apa? Danau. Kalau sering diterjemahkan telaga, ya. Telaga kadang, tapi orang Indonesia apa itu telaga? Kalau orang Palembang telaga paham ya? Telaga itu apa kalau di sini? Danau, bukan? Jadi kadang ada yang tidak paham arti telaga. Sudah danau gitu ya, danau. Waliku bihaudin, dan setiap nabi walikuli nabiyyin haudun, dan setiap nabi memiliki haud, memiliki danau. Ya, memiliki danau. Illa salihan, kecuali Nabi Saleh, fa inna haudahu dar'u naqatihi, kecuali Nabi Saleh maka danaunya adalah dar'u naqatihi, tempat minum dari ontanya, naqah, onta beliau, ya. Karena mukjizat Nabi Saleh dimunculkan onta dari batu. Dari batu muncul onta, kemudian diamanatkan untuk diberi minum. Tapi ternyata kaumnya tidak memberi minum onta tersebut dan membatasinya hanya untuk mereka, sehingga Allah azab kaum Nabi Saleh. Taib, disebutkan beberapa ciri dari haud Rasulullah SAW. Panjangnya sejauh perjalanan sebulan, lebarnya juga perjalanan sejauh sebulan. Kemudian airnya asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa aniyatuhu adadu nujumis sama, dan ceretnya, ya, ceretnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Bintang di langit banyak apa dikit? Ada yang sudah pernah menghitung, mencoba menghitung? Dak katiga wenian tuh. Mau menghitung bintang di langit, dak katiga we bahasa kita, ya. Tidak ada urusan, ya. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan juga orang yang minumnya maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Kemudian juga ada dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang dia itu menjadi orang-orang murtad atau mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama, kemudian dihalangi dari telaga Rasulullah SAW, ya. Sehingga para ulama mengatakan innaka la ta'lamu ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelah engkau meninggal. Ya, maksudnya ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW dihalangi untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan para ulama menyebutkan ini adalah ahli bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Allah alam bissawab. Kemudian di sini disebutkan kecuali haudnya Nabi Saleh. Haudnya Nabi Saleh. Maka yang seperti ini Allah alam bissawab, yang seperti ini istisna atau pengecualian terhadap Nabi Saleh ini tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah hadis yang dhaif yang diriwayatkan dalam Al-Uqaili. Ya, kalau kita sebut Al-Uqaili biasanya nama kitabnya itu Du'afa lil Uqaili. Jadi kalau ada dimasukkan di dalam buku beliau Ad-Du'afa, ya, maka hadis-hadis tersebut semuanya lemah. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Maudu'at, ya.
Jadi maudhu'at di sini bukan, jadi ada kata Syekh cerita ya. Ada yang meriwayatkan dari kitab Maudhu'at Ibnu Jauzi. Loh, kenapa? Ini kamu dapat dari mana buku ini hadisnya? Dari kitab Maudhu'at Ibnu Jauzi. Loh, kamu tahu apa itu maudhu'at? Itu maudhu' kada, wa maudhu' kada katanya. Artinya ini judul ini, pembahasan ini karena maudhu'at itu artinya pembahasan. Ya. Inilah orang yang bodoh terhadap ilmu hadis. Al-maudhu'at itu kumpulan hadis-hadis palsu. Dia khutbahkan, dia ceramahkan. Subhanallah. Ya. Baik. Jadi kembali kepada hukum asalnya, kalau tidak ada dalil yang sahih maka Nabi Saleh pun memiliki apa? Memiliki haud, telaga, sebagaimana nabi-nabi yang lain memiliki telaga. Dan ini termasuk kesalahan dalam buku ini. Nanti ada lagi, kita akan melewati beberapa kesalahan lagi yang beliau katakan di dalam matan ini, tapi kita harus jelaskan ya. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi bobot keilmiahan dan kesunahan buku ini. Qala al-muallif wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil muznibin al khati'in, dan beriman kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berbuat dosa al khati'in dan kesalahan yaumul kiamat. Apa dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya, diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alas sirati, dan juga ketika melewati sirat, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, dan mengeluarkan mereka dari neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'ah, tidaklah seorang nabi kecuali dia memiliki syafaat. Wa kana siddiqu wa kadzalika siddiquna wasyuhada wassalihun, begitu pula orang yang siddiq, orang yang jujur, dan para syuhada, orang yang mati syahid, ya, bahkan orang mati syahid ini yu'dzan fi sab'ina min aqaribihi, dia diizinkan untuk memberi syafaat 70 orang dari kalangan kerabatnya. Taib. Wassalihun, begitu pula orang-orang saleh, maksudnya orang-orang saleh yang telah masuk ke dalam surga, ya, beramal saleh, rajin beramal saleh, mereka memiliki syafaat. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun ala man yasha, dan Allah memiliki kelebihan, artinya pengampunan kepada banyak orang yang dikehendakinya. Wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahma, dan dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar. Wa saru fahman, dan mereka menjadi faham. Faham itu gosong, kalau bahasa kita mutung, ya. La mutunggalo katanya. Dan sudah menjadi gosong, itu diangkat untuk masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam sungai yang disebut dengan apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Tetapi untuk memberikan syafaat, bahkan orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman lainnya. Bahkan para malaikat juga memberikan syafaat. Ya, memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman akan berkata, kunna nara, ya, dulu kami melihat orang-orang teman-teman kami di dunia, kami tidak melihatnya di surga. Kami tidak melihatnya di mana? Di surga. Akhirnya diizinkan untuk memberikan syafaat. Coba, oleh karena itu, ayyuhal ikhwan,
Aktsiru min suhbatis salihin. Perbanyaklah ya dari bersahabat dengan orang-orang saleh. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan Baik. Kemudian ayo ikhwan lanjutkan saja insyaallah. Kemudian ayo ikhwan, kita syafaat diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, ridha Allah Subhanahu wa taala lil masyfu'. Allah Subhanahu wa taala meridhai orang yang diberikan syafaat. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diberi syafaat itu mendapatkan ridha. Yang kedua, al-idzn lisyafi'. Izin kepada orang yang memberikan syafaat. Izin kepada orang yang memberikan syafaat. Ya, jadi kita diberikan dua syarat ini baru bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dengan dalil apa? Contohnya orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman berarti dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Muddatsir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat. Kemudian ayyuhal ikhwan, taib. Kemudian nanti akan dikenal ada yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan syafaatul uzma. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal laili, dan di waktu malam bertahajudlah kepadanya untuknya, ya sebagai bentuk nafilah tambahan untukmu. Asa, mudah-mudahan Allah membangkitkanmu, ya Rabb kamu memberikanmu, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, memberikan kepadamu maqam mahmud, tempat yang mulia. Para ulama berselisih pendapat apa itu maqam mahmud. Ya. Jumhur ulama mengatakan dia adalah asy-syafa'atul uzma. Dia adalah syafaat uzma, ya, paham ya? Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maqam mahmuda adalah ketika sebelum memasuki pintu surga. Sebelum memasuki pintu surga, maka tidak ada yang membuka pintu surga pertama kali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah syafaat indas sirat, di jembatan. Allah alam bisawab. Jadi Allah alam, jumhur ahli akidah mengatakan dia adalah syafaatul uzma, adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika manusia telah berkumpul di padang mahsyar dan mereka sudah tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri dari mana? Tidak bisa menahan diri mereka dari penantian yang sangat panjang. Mereka telah pergi ke Nabi Adam, bapak mereka, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallah biyadaihi, Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, kata Nabi Adam. Kemudian pergi ke Nabi Nuh alaihi salam, sama nafsi, nafsi, diriku, diriku. Saya pikirkan sekarang diriku sendiri, saya tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam, sama nafsi, nafsi. Saya mikirkan diriku sendiri, saya tidak bisa memberikan syafaat, ya. Akhirnya
mereka semua menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud sepanjang-panjang sujud, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang beliau ketahui dan tidak diketahui oleh beliau di dalam dunia, baru diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Beliau puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, irfa' ya ra'sak, bangunlah, bangkitkanlah, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak, is'al ya, fas'al, dan mintalah kamu apa yang kamu mau. Maka Nabi Muhammad SAW meminta agar disegerakan penghisaban. Akhirnya dihisablah makhluk. Dan kita bayangkan ayol ikhwan, ya, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki naungan maka akan berkeringat, bercucuran sampai ada yang tenggelam. Ini keadaan-keadaan di penantian di padang mahsyar. Allah alam bissawab. Baik, lanjut. La 22. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wal imanu bis sirati ala jahannam ya'khudhu as-siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Dan beriman kepada sirat, yaitu jembatan, ala jahannam, yang dipasang oleh Allah di atas neraka jahannam. Ya'khudhu as-siratu man syaa Allah, dan jembatan, ya, maksudnya apa? Allah mengambil orang yang dikehendakinya, maksudnya terjatuh dari jembatan tersebut. Akan terjatuh dari jembatan tersebut orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu man syaa Allah, dan akan melewatinya, berhasil melewatinya, ya, berhasil melewatinya man syaa Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah, dan akan jatuh, ya, di neraka jahanam orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Walahum anwar ala qadri imanihim, dan mereka memiliki cahaya-cahaya sesuai keimanan mereka. Ini semua berdalil. Yang pertama tentang jahannam, maka dia adaqqu min sya'ar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa neraka jahannam itu dipasang, yunsabu ala nari ala jahannam, dipasang di atas neraka jahannam. Semua manusia pasti melewatinya. Semua manusia pasti melewatinya, dan dia adaqqu minasyar, lebih tipis daripada rambut. Ya? Apa? Maksudnya harus berada di sana. Jadi kalau dia orang kafir berarti dia akan jatuh. Orang kafir akan jatuh dari jembatan tersebut, karena mereka nanti akan, yang namanya neraka itu gelap, Kemudian nanti orang-orang yang beriman akan memiliki cahaya, ada yang bercahaya terang, ada yang bercahaya remang-remang, ada yang bercahaya sedikit, dan orang-orang munafik diberikan cahaya sebentar kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut salah satu pendapat para ulama tentang orang-orang munafik. Adapun orang-orang kafir tidak diberikan cahaya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang melewati sirat ini, ada yang tersangkut di jembatan, karena di sana ada kail-kail yang Allah alam berapa banyak dan bagaimana bentuknya. Yang jelas dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti pohon yang berduri, yang akan mengikat, menarik orang-orang yang melewatinya. Adapun orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ada yang secepat kilat, mithlul barak,
ya, cepat kilat. Ada juga yang menaiki seperti menaiki apa? Kecepatannya seperti menaiki kuda yang cepat. Ada juga yang berjalan, ada juga yang merangkak, ya, ada juga yang merangkak, dan ada juga yang dijatuhkan ke dalam neraka Jahannam. Nauzubillahi min dzalika. Subhanallah. Dalilnya dalam surat Maryam ayat 68 sampai 71, ya bisa dilihat di sana, dan di ayat 71-nya wa im minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya wa im minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian illa wariduha. Dalam surat Maryam ayat 71, tidak ada di antara kalian kecuali wariduha, akan berada di atasnya. Meskipun para nabi, kana ala rabbika, itu adalah yang dilakukan Rabb, hatman, suatu kewajiban, suatu keharusan, maqdiyah, yang telah ditetapkan. Tidak akan mungkin ada yang tidak melewatinya. Semuanya akan melewati jembatan ini, apakah dia akan terjatuh atau tidak, maka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian cahaya sudah ya, cahaya. Oke, lanjut 23. Qala al-muallif rahimahullah wal imanu bil anbiya wal malaikah, dan beriman kepada para nabi dan malaikat. Baik, ini merupakan cabang keimanan kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini sangat jelas ya. Apa perbedaan nabi dan rasul? Semua rasul itu adalah nabi, semua rasul adalah nabi. Dan tidak semua nabi adalah rasul. Berarti rasul adalah manusia, nabi pilihan, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh rasul tersebut ada yang disebut dengan ulul azmi, yaitu para rasul yang memiliki ujian yang sangat besar sehingga mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada para rasul yang lain. Mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pemimpin seluruh manusia di akhir zaman nanti. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau kita katakan nabi itu seluruh rasul adalah nabi, tidak semua rasul adalah nabi. Kalau Nabi itu adalah apa? Orang yang diwahyukan kepadanya ya, syariat, walam yu'mar bitablighi, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah ya, man uhiya ilaihi bisyara', adalah ya, orang yang diberikan, diwahyukan kepadanya syariat, wa umira bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Apa perbedaannya? Maksudnya seperti ini. Kalau nabi itu diutus dengan syariat sebelumnya,
kalau Rasul membawa syariat baru, kemudian dari Rasul ini diteruskan perjuangannya dengan para nabi. Ya, para nabi meneruskan perjuangan para Rasul, sehingga dia tidak membawa syariat baru, Ya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, kanat Banu Israil yasusuhum al-anbiya. Karena Bani Israil yasusuhum al-anbiya. Dulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Berarti kullama setiap wafat satu nabi maka diganti dengan nabi yang lain. Dan di sini Bani Israil yang paling pertama mereka mengikuti syariat siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, Nabi Yaqub alaihissalam. Maka dikatakan Bani Israil. Israil itu adalah Yaqub. Nah, kemudian mereka mengikuti syariat baru, yaitu syariatnya siapa? Rasul, seorang Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam, mereka tetap dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israil, ya, mereka tetap dipimpin oleh para nabi dan tidak didatangkan syariat baru. Tapi mengikuti syariatnya Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah datang Nabi Isa alaihissalam, maka diperbarui lagi penyimpangan. Rasul, oleh karena itu dia dikatakan Rasul pertama adalah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau membawa atau maksudnya memperbarui syariat, kemudian membawa syariat baru. Karena terjadi kesyirikan di dalamnya, sehingga beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui keadaan mereka agar dijelaskan berbagai macam kesyirikan, ya. Kemudian setelah itu ada nabi yang meneruskan beliau. Inilah perbedaan nabi dengan Rasul. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat, dan juga Nabi seluruh manusia. Tidak peduli dia adalah Bani Israel atau Bani Ismail atau Bani yang lainnya, atau Bani Romawi, Bani seluruh dunia, selama dia masih berstatus manusia dan jin, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-24, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wal iman bi anna al-jannah haqqun wan naru haqqun. Beriman bahwasanya surga hak dan neraka juga hak. Wa annahuma makhluqatani, dan keduanya adalah dua makhluk Allah. Al-jannatu fis sama'is sabi'ah, dan surga berada di langit ke-7. Wa saqfuha al-arsy, dan atapnya adalah al-arsy. Wa naru tahtal ardi, dan asabi'ah as-sufla, dan neraka itu berada di bawah bumi yang ke-7. Wa huma makhluqatani, dan dia adalah kedua makhluk Allah. Qad 'alima Allah Ta'ala 'adada ahli jannah, adalah ahli jannah. Allah telah mengetahui jumlah dari penghuni surga. Wa man yadkhuluha, dan siapa yang masukinya. Wa 'adada ahli nar, dan mengetahui jumlah penghuni neraka. Wa man yadkhuluha, dan siapa yang akan masukinya. La tafnayani abada, surga dan neraka tidak akan binasa, tidak akan punah. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah, dan kekekalan mereka surga neraka bersama kekekalan Allah abadal abidin, selama-lamanya. Wa dahrud dahirin, sepanjang masa orang yang hidup. Wa Adam alaihi salam, ya, dan Nabi Adam alaihissalam kana fil jannah,
berada di surga al-baqiyah al-makhluqah, berada di surga yang dikekalkan dan dia adalah makhluk. Maksudnya surga yang Nabi Adam keluar, itulah surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Fa'ukhrija minha ba'da ma 'asallah, dan dikeluarkan darinya setelah dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti saya penjelasannya nanti saja. Silakan kalau ada tadi ini ada soal tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, apa untuk orang yang hobi merokok? Ya, rokok telah difatwakan oleh MUI bahwa rokok itu haram. Layaknya coba kita tanya kepada orang yang suka merokok. Kalau ada obat nyamuk, dia hirup tuh obat nyamuk, bagaimana hukumnya? Haram apa halal? Haram apa halal? Pasti dia jawab haram, karena dia mengatakan, nah ini sama aja masukkan racun ke tubuh kita. Nah sekarang tidak ada orang-orang medis, ahli medis yang mengatakan bahwa rokok tidak beracun. Rokok semuanya beracun. Asap itu beracun, asap rokok itu beracun. Oleh karena itu menghirupnya sama saja menghirup racun. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tolong kita gunakan akal sehat di dalam menimbang suatu hukum rokok. Katanya makruh. Kalau makruh, saya bilang, kalau itu makruh, berarti artinya apa? Dibenci. Kok benci itu dipantang di depan umum? Merokok dibenci kok di depan umum? Kiai lagi. Kalau dibenci itu jangan dipantang dengan umum. Betul apa tidak? Seperti itu. Maka terkadang akal manusia di bawah hawa nafsunya. Selanjutnya, bagaimana caranya membayar hutang kepada seseorang, tapi orang yang kita berhutang kepadanya hilang atau pindah, tapi tidak dapat mencari alamatnya. Ya sudah, kalau seperti ini maka disedekahkan atas nama orang tersebut. Ini saya sedekahkan, tapi pahalanya untuk orang tersebut. Apabila orang yang datang menuntut, maka kita katakan saya sudah sedekahkan sejumlah harta tersebut, ini buktinya, misalkan ya, saya sudah sedekahkan, kamu mau tidak atau rela tidak ini menjadi sedekah kamu? Kalau kamu tidak rela, maka saya akan bayar kembali hutang tersebut, dan sedekah tersebut adalah sedekah saya. Apakah penamaan munkar dan nakir ada dalilnya? Ya, ada. Munkar dan nakir itu ada di dalam, ada dalilnya. Adapun penamaan Israel, ya, penamaan Israel itu tidak didapatkan kecuali di dalam mana? Kitab-kitab Israiliyat, kisah-kisah Israel, ya. Adapun nama Israel itu ada dalam hadis, tapi tidak disebutkan tugasnya bahwa dia meniup sangkakala, tetapi nama beliau Rabb disebutkan dalam doa iftitah Rasulullah SAW, Allahumma Rabba Jibril wa Mikal wa Israfil, ya, dan seterusnya. Itu disebutkan nama Israfil. Jadi nama Israfil benar, kemudian dicocokkan dengan kisah Israiliyat dan tidak berselisih dalam kisah Israiliyat bahwasanya Nabi Israfil itu bertugas meniup apa? Sangkakala. Adapun nukilan dari para sahabat itu sangat banyak menunjukkan bahwa nama Israfil itu meniup sangkakala. Iya. Apa hukumnya apabila memperagakan nama-nama Allah dalam tubuh kita? Dan Inna Allah As-Sami'un Basir.
Apakah itu termasuk tamsil atau Jadi ada beberapa metode dalam menghafal Al-Quran yang sekarang digunakan oleh sebagian orang untuk menghafal Al-Quran. Dia menggunakan dengan metode otak kanan, dan dia misalkan dengan ayat Al-Quran dimisalkan dengan gerak-gerakan, jadi disuruh bayangkan, disuruh membayangkan dan digerakkan. Kemudian ketika bertemu dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh dia misalkan dengan gerakan sami pasir atau misalkan yuhib, kata yuhibbu ya, atau kata Allah alam bisawab, ini tidak diperbolehkan. Karena ini masuk ke dalam bab tamthil, masuk ke dalam bab tamthil yang harus dijauhi. Karena dia sebelum memisahkan hal tersebut, maka dia mengartikan ayat dan dia misalkan dengan sesuatu. Sesuatu tersebut dia gambarkan dengan tangan dan gerakan tubuhnya. Maka Allah bisawab, ini tidak diperbolehkan karena akan memaksa orang yang menghafal Al-Quran untuk membayangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun memaknai yang sama itu boleh, tapi kalau sudah membentuk dengan bayangan di otak Allah seperti ini kemudian digambarkan dengan tangan, maka itu terlarang. Allah a'lam bishawab. Bagaimana membedakan nama dan sifat-sifat Allah? Ya, ada ilmunya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, contohnya dibentuk dengan wazan fa'il atau wazan dengan wazan yang ma'ruf, ya, ada bentuk-bentuk yang ma'ruf. Fa'ul, fa'il, fa'al, ya, dengan wazan yang ma'ruf. Sehingga para ulama pun berselisih pendapat tentang Dzul Jalal wal Ikram, kemudian dan nama-nama yang lain apakah dimasukkan ke dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Allah Subhanahu. Jadi, bagaimana maksud Nuh Rasul pertama? Apakah Nabi Adam Idris bukan Rasul? Ya, menurut salah satu pendapat ulama atau menurut beberapa pendapat ulama, ya kita katakan Nuh bukanlah Rasul. Maksudnya Nabi Adam dan sebelum Nuh alaihissalam itu bukan Rasul. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris. Menurut Nabi Idris dalam satu riwayat bukanlah Nabi sebelum Nabi Nuh, tapi dia adalah Nabi Bani Israel. Allah a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang pasti mengenai cerita Nabi Idris alaihissalam. Ya, yang sebelum Nabi Nuh alaihissalam maka dikatakan dia adalah Nabi dan bukan Rasul. Tetapi permasalahan seperti ini, ya ikhwan, kita katakan ini al-masail al-ijtihadiyah. Ini masuk ke dalam bab ijtihad. Karena juga disebutkan memang yang pertama kali dengan Rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam saja. Tapi apakah sebelumnya ada Rasul? Ini menjadi pertanyaan oleh para ulama. Tetapi kalau kita lihat dari pengertian Rasul, dia diutus dengan membawa syariat baru dan diperintahkan untuk mengajarkannya. Dan kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membenahi manusia, sehingga Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam sampai berputus asa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditenggelamkan, sehingga terciptalah makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang saleh yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita katakan adalah tugas dari Rasul, yaitu membenahi kaum yang rusak. Apakah ayat sifat-sifat Allah adalah ayat-ayat muhkam atau ayat-ayat mutasyabih? Di dalam ayat-ayat Allah itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Ada yang ayat Allah yang muhkam mengikuti ada ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Di dalam Quran ada juga ayat-ayat yang mutasyabih. Di dalam surat Ali Imran dalam halaman yang pertama, di mana wa tabi'una ma tashabaha minhu, ada ayat yang mutasyabih dan ayat yang muhkam. Muhkam itu pasti, ya. Ada mutasyabih itu dikembalikan kepada para ulama, dikembalikan pada ulama.
Adakah dalil doa untuk orang tua dan saudara se-Islam? Ini kita sengaja kita mundur zuhur, ya. Jadi kalau zuhur itu jangan terlalu cepat, karena matahari banyak belum bergeser ke sebelah barat. Matahari belum bergeser ke sebelah barat. Jadi jangan terburu-buru mengerjakan sholat zuhur. Adakah dalil doa untuk orang tua dan saudara se-Islam yang belum mengenal sunnah agar mengenal sunnah? Sudah. Selama doa itu bebas diucapkan, berdoa bahasa Indonesia saja. Allah berikanlah hidayah kepada saudara saya, kepada orang tua saya untuk mengenal sunnah. Kemudian apa saja untuk kumis? Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Qassu syawariba wa 'afu liha." Qassu itu potong. Maksudnya pendekkan. Wa 'afu liha, dan biarkan apa? Liha itu jenggot. Ini menunjukkan bahwa kumis itu dipotong, bukan dicukur habis. Tapi sebagian ulama tetap mengatakan bahwa kata memotong itu adalah mencukur sampai habis juga tidak menjadi masalah. Allah al-Isra pendapat yang kuat, qassu di sini adalah memendekkan, bukan dihabiskan. Memendekkan bukan dihabiskan. Walaupun dihabiskan juga tidak menjadi masalah, karena bermaksud dari kumis boleh dipotong. Sedangkan jenggot ikhwan dilarang oleh Nabi SAW untuk mencukur jenggot. A'ful liha, hukum asal dari perintah adalah haram untuk dipotong. Ya, Rasulullah SAW katakan, biarkanlah liha, yaitu jenggot, kecuali orang yang terganggu untuk beraktivitas dengan jenggotnya yang sangat terlalu panjang, misalkan sampai perutnya, ya, maka dia boleh memotong jenggotnya sebatas mana dia mengganggu jenggotnya tersebut. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa muslimin. Cukup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.